Memanfaatkan lahan tidur di rumah menjadi ruang bermanfaat. Inilah yang dilakukan Runi, warga Yogyakarta yang menghadirkan kebun berkonsep integrated farming atau pertanian terintegrasi di perkotaan. Di pekarangan belakang rumahnya, Runi membuat kebun organik dengan berbagai jenis sayur seperti pakcoy, sawi, kale, bayam Brazil, dan berbagai sayuran lainnya. Yang menarik di kebunnya, ia menghadirkan ayam petelur lengkap dengan kandangnya yang lucu di ruang hijau rumahnya. Hal ini ia lakukan untuk memanfaatkan kotoran dan cangkang telur sebagai pupuk organik serta menghadirkan suasana pedesaan di rumahnya. Untuk menghijaukan rumahnya, Runi juga membangun kebun sayur di halaman depan rumah. Namun, kebun sayur di sini hanya untuk dikonsumsi oleh keluarganya, bukan untuk berbagi dengan ayam. Kebun sayur di depan halaman rumahnya juga ditanam secara organik di berbagai media, mulai dari bedengan kecil, media pot, polybag, hingga limbah galon plastik. Agar seluruh area rumahnya lebih asri, ia juga memanfaatkan tembok rumahnya menjadi tempat untuk menanam sayur kangkung dengan metode vertical garden. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Khairunisa selaku pekebun organik. Kita langsung sapa. Selamat siang Bu Runi. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Bu? Siang juga, Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di tayangan tadi, rumah Ibu luar biasa hijau sekali. Kemudian ada ayamnya. Ini, wah, bisa healing suasana di rumah di sana ya. Kalau kita lagi penat, udah di rumah aja deh menghilangkan stres gitu ya dari aktivitas sehari-hari. Nah, kita membahas tentang kebun di rumah Ibu namanya integrated farming ya. Tadi ada kandang ayam yang lucu juga namanya kos-kosan gitu. Ini boleh diceritakan, Bu Runi, ini dapat ide dari mana membuat perkebunan atau pertanian yang terintegrasi? Jadi sebenarnya saya itu sebelumnya pernah berkebun juga, Mas ya, tapi sempat stop karena aktivitas olahraga saya yang memang sampai siang. Terus suatu saat tuh anak saya beli ayam warna-warni. Kebetulan kalau di daerah Sleman itu ada yang namanya Pasar Pahingan yang diadakan seminggu sekali. Nah, di sana itu banyak jual ayam-ayam seperti anak ayam, petelur, pedaging, terus juga ada bebek. Nah, terus ternyata begitu kita pelihara, ternyata bisa sampai besar gitu. Dan ketika ayamnya ini udah besar, kita bingung mau taruh di mana. Akhirnya kita membuat kandang ayam. Nah, setelah kandang ayamnya dibuat, kita juga terus berpikir bahwa sebelah-sebelah dari lahan yang sisa dari kandang ini kita untuk tanami sayuran gitu. Oke. Jadi awal mulanya karena dulu anak memelihara ayam kecil ya yang Iya, berwarna-warni sehingga ada betul. rasa tanggung jawab untuk menjaganya gitu sampai mereka tumbuh besar dan beranak pinak gitu Bu ya. Iya. Lalu membuat perkebunan di sana ini siapa yang memulai? Apakah dari Ibu sendiri yang ingin begitu ya menciptakan bahan pangan yang sehat untuk keluarga atau siapa Bu yang memulai di pertamanya? Pertama itu saya sendiri ya, karena kebetulan suami saya juga mendukung, terus anak-anak juga memang saya ajarkan untuk tanggung jawab ketika mereka memelihara ayam, mereka ada jadwal piketnya. Piket Hmm. siapa yang ngasih makan ayam, siapa yang ngasih minum, seperti itu. Oke, luar biasa ini kalau kita lihat di tayangan ada ayam yang lagi mematuk-matuk sayuran. Ini memang sengaja Bu ayamnya diberi makan sayur jadi pupuknya itu yang dihasilkan dari ayam-ayam tersebut juga betul-betul sehat begitu ya karena dari rumah sendiri dari hasil sayur-sayuran yang ada di kebun sendiri. Iya, karena memang ternak ayam dengan tanaman ini kan saling mendukung ya, Mas ya. Saling mendukung, jadi pupuknya itu bisa kita dapatkan dari kotoran si ayam, begitu juga ayam bisa makan dari sayuran sebagai pakan tambahan gitu. Oke. Kalau kita lihat ini kan banyak sekali ya tanaman-tanaman sayur. Boleh diceritakan Bu Runi, ada sayuran apa saja di sana Bu? Karena kalau kita lihat ini seperti apa ya, kulkas hidup begitu. Apa saja sepertinya ada di sana Bu Runi?
Ya memang nggak semua jenis sayuran bisa saya tanam ya. Ada beberapa yang nggak bisa saya tanam. Tapi kalau untuk sayuran yang setiap hari insya Allah bisa kita konsumsi itu saya tanam seperti kangkung, bayam, sawi, brokoli, terus juga ada terong, cabai, tomat. Nah itu yang biasa setiap hari kita konsumsi dan kebetulan memang ayam-ayam juga suka dengan sawi, kangkung dan sayuran lainnya gitu. Oke, luar biasa. Jadi ayamnya ini juga mengonsumsi sayur-sayuran di sana ya, menerapkan pola makan vegetarian juga ini. Betul betul. Oke, sebagian besar kan pertanian di sana organik, Bu Runi. Mengapa memilih organik? Karena kita tahu organik itu kan harus lebih effort ya, kemudian harus mau kotor-kotoran juga dengan tanah, kemudian sering juga mungkin bertemu dengan cacing di sana, dan pokoknya harus banyak tenaga keluar untuk melakukan pertanian organik. Mengapa memilihnya pertanian organik yang notabene-nya agak ribet begitu dalam tanda kutip? Kalau menurut saya nanam kalau nggak kotor-kotoran tuh nggak seru mas. Hmm, Terus sudah lama juga saya dan suami itu menerapkan pola hidup sehat. Jadi kita menghindari makan makanan yang kurang sehat. Terus juga kenapa pilih organik karena untuk meminimalisir penggunaan bahan kimia. Karena kan sayur-sayuran ini juga untuk kita konsumsi bersama keluarga gitu. Jadi menanam tanaman organik ini juga menjadi salah satu pendukung untuk pola hidup sehat kami sekeluarga gitu. oke. Jadi ingin memberikan bahan pangan yang sehat untuk keluarga tercinta di rumah ya, Bu ya? Tuh. Oke, kalau begitu boleh dijelaskan, Bu, pupuknya selain pupuk kandang yang dihasilkan dari ayam yang ada di rumah, yang ada di belakang Ibu itu kandangnya ya. Ini pupuk Iya. organiknya dari apa saja Ibu hasilkan? Karena saya dengar Ibu membuatnya secara mandiri ya di rumah. Iya, selain dari kotoran ayam yang sudah bercampur dengan alasnya, itu Hmm. kita fermentasi. Terus kita juga bikin kompos dari limbah sayur. Limbah sayur itu nanti dalam satu kompos ini kita bisa memanen ada tiga biasanya. Yang kita panen itu selain kompos itu juga ada air lindi. Hmm. Selain air lindi juga itu ada maggot yang bisa kita kasih makan untuk ayam. Terus juga bisa dari air beras. Kalau kita mencuci beras itu jangan dibuang airnya, bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Terus juga kalau kita habis mengkonsumsi telur itu biasanya cangkangnya juga kita olah untuk menjadi pupuk tanaman. Oke. Jadi dari limbah dapur juga digunakan ya untuk menjadi pupuk kompos ya. Seperti yang di tayangan ini proses pembuatan apa, Bu? Pupuk dari kotoran ayam kah? Iya, ini dari kotoran ayam karena kan kita memakai konsep kandang anti bau ya Mas ya. Mhm. Jadi kita memakai alasnya sekam, nanti kotoran ayam ini akan bercampur dengan sekam begitu sudah jangka waktu yang sekiranya cukup bisa dipanen kita panen, Hmm. terus nanti kita fermentasikan dulu. Jadi setelah difermentasikan baru kita bisa aplikasikan ke tanaman untuk pupuk. Oke. Ini jadi sebuah insight baru juga ya untuk saya dan pemirsa tentunya di rumah. Kalau kita membahas tentang pertanian organik ini kan tentu rentan sekali diserang oleh hama. Lalu bagaimana mengantisipasi hama ini, Bu? Apakah Ibu Runi juga membuat sebuah pestisida organik untuk mengusir hama di kebun Ibu? Iya, biasanya saya menggunakan pestisida itu dari daun pepaya. Hmm. Daun pepaya nanti dicampur dengan bawang putih, terus sama sabun pencuci piring. Itu kita semprotin ke tanamannya untuk menghindari hama. Terus juga biasanya saya suka cari manual juga nih kalau misalnya ada ulat, itu biasanya saya ambil-ambilin atau mungkin siput itu saya singkirkan. Artinya disingkirkan itu dipindahkan dari kebun ke tempat lain atau seperti apa, Bu? Siput itu sebenarnya bisa kita matikan, siputnya itu kita matiin tapi kita kubur di dalam tanahnya itu nanti bisa jadi pupuk juga buat tanamannya. Oke. Jadi ada skema tersendiri, skenario tersendiri ya? Ya jadi Oke. sebenarnya seperti jadi apa kayak media untuk kita belajar juga gitu mas. Oke. Tetapi kalau misalnya ada sayur-sayuran yang sudah digerogoti atau dimakan oleh hama, ya anggap aja seperti berbagi lah ya kepada ekosistem yang ada di kebun ya, Bu ya? Iya iya betul betul. Oke. Lalu sayuran-sayurannya ketika sudah dipanen, ini kan banyak banget ya Bu ya. Apakah semuanya dikonsumsi untuk kebutuhan pangan sehari-hari keluarga atau seperti apa Bu? Kalau yang area belakang kan memang
untuk ayam ya. Hmm. Biasanya saya berbagi dengan ayam, kecuali mungkin yang hidroponik itu kan tempatnya agak lebih tinggi, jadi ayam nggak bisa makan. Tapi kalau yang di bawah ini kan ayam bisa bebas makan gitu. Tapi kalau untuk yang di depan kan khusus untuk keluarga. Biasanya kalau kita panen yang berlebih seperti kangkung itu biasanya nanamnya agak banyak. Itu saya suka tawarin ke tetangga. Kalau mau silahkan untuk ambil gitu. Kalau butuh apa tomat atau cabai silahkan bisa diambil. Oke. Yang sayur kangkung tadi saya juga mau membahasnya karena unik media tanamnya ini di dinding ya melalui konsep vertical garden begitu. Jadi menanam sayuran tetapi di dinding secara vertikal. Luar biasa. Ini konsepnya ditemukan di mana dan kenapa memilihnya vertikal, Bu? Tapi ditahan ya, Bu Runi, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Runi selaku pekebun organik dari Yogyakarta. Ibu Runi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi tidak hanya di halaman belakang rumah Ibu, di depan halaman rumah Ibu, bahkan di dinding-dinding, ini juga dibuat sebuah lahan perkebunan sayur mayur. Dan ada konsep namanya vertical garden, di mana di dinding itu ditanami sebuah sayur-sayuran kangkung ya. Ini boleh diceritakan dapat idenya dari mana, Bu? Menanam sayur tetapi ada di dinding, vertical garden, Bu Runi. Ya, karena sebenarnya saya hanya mau memanfaatkan lahan yang ada ya Mas ya. Karena rumah saya ini kan kecil, jadi lahannya terbatas. Sebisa mungkin saya memanfaatkan apa yang ada di rumah saya, seperti tembok atau pagar di samping rumah itu. Juga saya manfaatkan buat nanam sayuran. Oke. Tetapi sulit gak, Bu? Karena kan kalau di dinding dengan konsep yang vertikal gitu ya, apalagi tinggi tempatnya, ini sulit untuk maintain atau merawatnya, Bu Runi. Enggak sih, selama memang posisi dari si potnya ini masih terjangkau sama tangan kita ya, itu gampang aja kalau mau kasih pupuk atau mau menyiramkan pakai selang, jadi insya Allah aman. Asal ada kemauan pasti akan selalu ada jalan ya, Bu ya? Oke. Sejauh ini menerapkan konsep integrated farming, apa kesulitan, hambatan, atau rintangan, Bu, di dalam kebun rumah Ibu? Kesulitannya itu sebenarnya dari hama ya Mas ya. Hmm. Karena kan saya juga harus mempelajari nih karakteristik dari si tanaman ini. Biasanya dari semua yang kita panen itu kan, yang semua kita tanam itu kan nggak bisa kita panen semua ya. Pasti ada aja yang rusak atau yang gagal panen, yang kena hama, segala macam gitu. Tapi dari sini kita bisa belajar karakteristik, oh tanaman ini ternyata tidak suka dengan yang lembab, tanaman ini sukanya yang kering, atau tanaman ini tuh tidak suka terlalu banyak terkena matahari, kayak gitu. Jadi itu sebagai media belajar saya. Jadi kalau misalnya seandainya gagal, itu ya memang sedih, tapi disitulah proses belajar saya, apa yang menyebabkan saya gagal kayak gitu. Oke, ini jadi sebuah kelas pembelajaran alami ya, di rumah sendiri dengan berkebun. Saya mau masuk ke sana karena saya dengar tidak hanya Ibu Runi dan sang suami tercinta yang belajar menjadi pekebun organik, tetapi anak di rumah, si kecil juga diajarkan untuk bertani. Ini boleh diceritakan kenapa, Bu Runi? Iya, karena sebenarnya anak-anak saya ini kan bersekolahnya di Sekolah Alam Yogyakarta, di mana di sekolah juga diajarkan anak-anak untuk beternak dan berkebun. Jadi mereka juga ada jadwal piketnya kalau di sekolah itu siapa yang memberi makan, beri minum dan menyiram tanaman itu mereka sudah diajarkan gitu. Dan bahkan alhamdulillah sekarang saya juga diminta untuk membersamai anak-anak Sekolah Alam Jogja untuk membimbing mereka dalam berkebun gitu, dan itu sudah dimulai. Makanya kami para orang tua yang menyekolahkan anaknya di situ sebisa mungkin untuk bisa selaras dengan pendidikan yang ada di sekolah. Makanya banyak dari wali murid kami juga yang menerapkan sistem seperti ini, seperti beternak ayam dan menanam sayuran gitu. Jadi itu memang sudah menjadi keselarasan antara orang tua dengan sekolah, supaya tidak hanya dari sekolah tapi di rumah juga benar-benar dipraktekkan gitu. Pelajaran apa, Bu Runi, yang Ibu berikan kepada si kecil di rumah saat berkebun?
Harus mau kotor-kotoran, terus yang kedua juga harus sabar, belajar sabar karena ketika kita menanam dari benih sampai bisa panen itu kan melalui proses yang panjang ya. Mhm. Terus juga mengajarkan mereka kedisiplinan dan tanggung jawab ketika kita memelihara sesuatu, ketika kita menanam sesuatu, itu kita harus bertanggung jawab seperti apa, seperti harus memupuknya, seperti harus memberi makan gitu. Itu juga menjadi bentuk pembelajaran kedisiplinan gitu. Oke. Jadi kelas gratis yang bisa diberikan kepada si kecil, kepada anak di rumah ya, luar biasa. Oke, saya dengar juga tadi Ibu Runi juga suka melakukan aksi sosial, berbagi hasil panen sayur kepada tetangga di rumah. Ini kalau dipikir-pikir kan sayang ya Bu ya, mendingan dijual gak sih? Tetapi Bu Runi malah berpikir berbagi saja deh. Ini apa yang membuat Ibu mau melakukan aksi berbagi ini kepada teman-teman atau tetangga di rumah? Biasanya kan kita kalau hanya untuk makan sekeluarga itu nggak seberapa ya Mas ya. Hmm. Kadang kita menanam kangkung itu kan ada beberapa pot, terus kita nanam pare itu ada beberapa pohon, dan kita yang hanya mengkonsumsi kan cuma sedikit aja gitu. Jadi daripada tidak termanfaatkan, mendingan kita tawarin aja ke tetangga. Biasanya kalau ada tetangga yang suka main ke rumah itu, suka saya tawarin mau kangkung nggak kayak gitu, atau mau cabai nggak, mau tomat gitu, silahkan bisa diambil. Kemudian bagaimana Bu respon teman-teman atau tetangga di rumah Ibu yang mendapatkan sayur mayur organik ya dari rumah Bu Runi? Dan apakah Bu Runi juga memberikan sebuah edukasi begitu agar hal-hal baik ini yang menciptakan bahan pangan sehat dari rumah sendiri bisa tersebar luas ke teman-teman atau tetangga di rumah Ibu Runi? Iya karena kan memang ini sebagai bentuk bagian dari apa kayak sedekah kita juga ya Mas ya. Hmm. Untuk yang kecil gitu. Terus biasanya kalau teman-teman suka nanya sih, kok bisa subur-subur banget sih tanamannya gitu, dikasih apa, dikasih apa. Terus kalau main ke rumah kok kandangnya bisa nggak bau gitu. Itu apa biasanya mereka minta tipsnya kayak gitu, dan itu selalu saya ajarkan, dan memang agak susah ya untuk bisa ngajak teman-teman itu bisa berkebun organik karena mungkin terkait dari kemauan, terus juga lahan yang mereka pikir nggak ada kayak gitu. Oke. Saya mau masuk ke sana, Bu, karena mungkin banyak orang-orang yang di perkotaan ingin menjadi petani di rumahnya sendiri, tetapi lahannya terbatas, Bu. Ini yang menjadi permasalahan kita. Bagaimana mau memulai siapapun yang tinggal di perkotaan yang bisa menjadi petani, bagaimana tips dan triknya, Bu? Tipsnya menurut saya itu manfaatkan apa yang ada. Seperti tadi ya, saya manfaatin tembok, saya manfaatin pagar, terus juga kita bisa nanam dari galon-galon bekas, botol bekas, gelas plastik bekas gitu. Jadi intinya kalau kita punya lahan yang terbatas tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan apa tidak perlu gagal gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa, pasti yang lain juga bisa gitu loh. Dan seketika kita ada kemauan untuk belajar itu pasti akan bisa gitu. Dan buat teman-teman yang memang mau belajar itu biasanya saya suka ada di channel YouTube saya juga suka saya kasih apa tips-tips gitu loh untuk menanam, untuk beternak itu di channel Mas Mo Farm itu ada. Biasanya saya selalu memberi pelajaran di situ gitu. Oke. Boleh di-spill atau diberitahu apa channel YouTube Ibu? Dan terakhir pertanyaan saya, dengan pertanian atau perkebunan organik yang sudah Ibu bangun, kira-kira Bu, boleh dikasih bocoran sudah bisa menghemat berapa persen pengeluaran rumah tangga Bu Runi? Untuk channel YouTube saya ada di Mas Mo Farm. Buat teman-teman yang mau belajar bisa lihat di situ. Terus kalau untuk ke pasar itu sebenarnya saya memang udah jarang banget ke pasar kecuali sayuran yang tidak bisa saya tanam seperti bawang merah, bawang putih, bombay itu ya. Dan terus kalau untuk telur itu saya sama sekali sudah tidak pernah membeli telur lagi ke pasar, bahkan justru saya bisa menjualnya ke teman-teman gitu. Nah, jadi bisa dihitung sekitar 60% lah ya. Saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan hanya beternak dan berkebun di lahan yang sempit. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi bisa menghemat 60% pengeluaran rumah tangga ya. Ya, Oke, alhamdulillah. luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama menciptakan bahan pangan yang sehat untuk keluarga tercinta di rumah dari rumah sendiri. Terima kasih Ibu Runi telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berkreasi mengubah limbah serbuk kayu menjadi lukisan. Tetap di Halo Indonesia.